Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala habibillah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa beribadah melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Di penghujung Ramadan ini tentu kita harus memaksimalkannya dengan sebaik-baiknya, karena di 10 hari terakhir Ramadan ini ada yang begitu istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Nabi mengatakan, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Perkara yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Anak muda, usia muda, tentu kesehatannya sangat prima. Banyak sekali amal ibadah yang dapat dilaksanakan. Salatnya, salat wajibnya, salat sunatnya, salat tarawihnya, salat tahajudnya, dan masih banyak salat yang lainnya. Tentu itu harus dimaksimalkan selagi kita masih memiliki usia yang muda, diberi kesehatan yang prima. Sudah tentu ketika kita memasuki usia tua, ada beberapa fungsi yang mungkin tidak prima kembali. Maka dari itu, maksimalkanlah usia mudamu sebelum datang usia tuamu. Perkara yang kedua adalah sihhataka qabla saqamika. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketika sehat, harusnya kita semakin giat beribadah, tilawah Al-Quran, olahraganya, sholatnya harus lebih ditingkatkan lagi. Karena ketika kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu itu akan sangat berpengaruh pada kualitas ibadah kita. Maka dari itu, tolong maksimalkan kesehatanmu sebelum nanti datang waktu sakitmu. Kemudian yang ketiga adalah waginaka qabla fakrika. Pada masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Ketika kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kekayaan yang sangat berlipat-lipat, entah dalam bentuk uang, entah dalam bentuk barang, atau dalam bentuk apapun itu, sudah seharusnya kita memanfaatkan kekayaan kita tersebut untuk melakukannya di jalan kebaikan, berinfak, bersodakoh, dan yang paling wajib adalah zakat. Zakat jangan sampai ditinggalkan, karena itu sifatnya wajib. Maka dari itu, gunakanlah ketika dirimu memiliki banyak uang, ketika dirimu masih diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan banyak-banyak beramal ibadah sebelum datang masa fakirmu. Kemudian yang keempat, wa faraghaka qabla syughlika. Pada masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Sekali lagi,
pada masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Ketika kita memiliki waktu yang sangat senggang, maka kita harus memprioritaskan amal ibadah. Apalagi di hari libur ini tentu banyak sekali waktu kosong. Dalam 24 jam, kita ambil 8 jam untuk waktu kita istirahat. Yang 16 jam ini harus kita maksimalkan dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Mau itu ibadah, mau itu belajar, apapun kegiatannya yang penting bernilai positif. Sekali lagi, waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang terakhir adalah wahayataka qabla mautika. Ketika dirimu diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini, maka harus dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, tentu akan banyak sekali penyesalan-penyesalan. Mengapa kita di dunia tidak banyak ibadah? Entah itu sholat, entah itu zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tentu ketika kita meninggal dunia, kita akan sangat merasa menyesal. Maka dari itu, selagi nafas ini masih berhembus, tolong kita sama-sama maksimalkan diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi nilai-nilai positif pada lingkungan sekitar kita. Maka dari itu, mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita semua bisa sampai pada penghujung Ramadan untuk kemudian kita merayakannya pada hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan setelah kita menuntaskan bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal, mudah-mudahan kita selalu menjadi insan yang baik di mata Allah juga di mata manusia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.